Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dalam rangka mengaji dan mengkaji ilmu Allah dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semoga saja semangat kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Ini jamnya kok nggak ada ya? Nanti kalau lebih diingetin ya. Nah, susah nggak ada jamnya ternyata. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan ya, kemarin kita masih dalam bab wa sanama yu'azza ya, sebaik-baik dalam rangka menghibur atau berbelasungkawa. Wa kataba rajulun ila ba'di ikhwanihi yu'azzihi bibnihi. Ada seseorang yang menyampaikan, menulis surat kepada sebagian dari saudara-saudaranya dalam rangka bertakziah atas kematian anaknya. Gitu ya? Sudah belum? Yang sekarang ini kan? Kemudian amma ba'du fa innal walada ala walidihi ma'asya huznun wa fitnatun. Nulisnya itu adalah fa innal walada, maka sesungguhnya seorang anak itu atas orang tuanya ma'asya, tergantung pada masa hidupnya, huznun wa fitnatun, sebagai kesedihan atau sebagai fitnah. Udah belum itu? Belum ya? Belum kan? Fa idza qaddamahu fa salatun wa rahmatun. Maka ketika mendahuluinya, maka itu sebagai anugerah dan rahmat. Ada enggak? Belum ya? Kayaknya belum. Tanda saya ini di sini masalahnya. Ya, tandanya kemarin itu hanya sampai kepada riwayat Al-Baihaqi, di mana di dalam manaqibnya Imam Syafi'i, gitu kan? Bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i itu menyampaikan sampai bertakziah, gitu kan? Menyampaikan sebuah nasihat bahwasanya bahwasanya Abdurrahman bin Mahdi matalahu ibnun, anaknya mati. Itu yang terakhir di situ ya, sampai selanjutnya sampai akhir. Ini bab lain lagi. Wa kataba rajulun ila ba'di ikhwanihi yu'azzihi bibnihi. Kalau nggak salah itu ada seseorang yang menulis surat kepada sebagian dari saudara-saudaranya dalam rangka bertakziah sebab kematian anaknya. Kemudian amma ba'du fa innal walada, karena sesungguhnya anak atas orang tuanya selama hidup itu adalah bisa menjadi kesedihan dan fitnah. Fa idza qaddamahu, maka ketika anak itu mendahului kematiannya, fa salatun wa rahmatun, maka itu merupakan anugerah dan rahmat. Jadi kalau ada anak bader banget, ya kan, nakal banget, gitu kan, yang menjadi baliyah, malah menjadi cobaan dan bencana bagi orang tuanya, fitnah bagi orang tuanya, maka kematian
yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi itu adalah anugerah dan rahmat. Dan fala tajza, maka jangan, kalau semacam ini fala tajza, maka jangan gelisah, gundah galau ala ma fataka min husnihi wa fitnatihi, ya, atas kehilangan sesuatu yang itu sebenarnya adalah kesedihan dan fitnah bagi kamu. Wala tudayyi ma awwadakallahu azza wa jalla min salatihi wa rahmatihi, dan jangan sia-siakan penggantian dari Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu berupa anugerah dan rahmat. Itu. Jadi apa? Ini sebelum ke bawah itu, yang namanya anak itu bisa menjadi bermacam-macam. Di dalam surat At-Taghabun ayat 14 dan 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang namanya anak itu bisa menjadi aduan, musuh bagi kamu. Ya, di sini dijelaskannya adalah pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu bisa menjadi musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dalam mendidik. Suami mendidik istrinya, istrinya mendidik suaminya, suami istri mendidik anak-anaknya. Ini bisa menjadi musuh. Ada kan yang semacam itu? Ya, anak menjadi musuh bagi orang tuanya. Pingin knalpot yang dibrong saja kadang-kadang mukul orang tuanya dulu. Dan minta diwin pulsa nggak dikasih langsung marah-marah. Tiap harinya nongkrong mainnya game lewat HP. Nah, ini pertama, anak menurut surat At-Taghabun ayat 14 itu menjadi aduwwan lakum, musuh bagi kamu. Yang kedua adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yang namanya anak itu bisa menjadi ujian, cobaan. Jadi ini yang kedua. Pertama bisa menjadi musuh. Dahsyat sekali kalau jadi musuh. Nah, itu ujian besar. Bisa juga menjadi fitnah. Maka ketika masih dalam rangka kecil itu ternyata Allah mengambil, ketika kita berhusnudzon billah, maka insya Allah itu menjadi ladang terbaik bagi orang tuanya. Ya, Allah persiapkan anugerah sholatan wa rahmah, rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ternyata anak itu baik, ternyata juga diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi, ya kan, salafan wa faraton wa ajron. Maka doa kepada mayit, ya, anak kecil yang belum mukallaf, yang belum baligh, maka doanya bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, bukan itu. Cuman doanya adalah Allahumma ij'alhu lana atau walahuma, kepada kedua orang tuanya itu salafan wa faraton wa ajron wa dukhron, sebagai tabungan, sebagai ganjaran bagi kedua orang tuanya, karena dia telah salafan, berlalu duluan. Jadi kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulu juga kan ada cerita Nabi Musa, ada anak kecil tahu-tahu dibunuh. Kalau Nabi Khidir, ya, gurunya Nabi Musa itu kan sudah tahu ini ke depan bakal jadi anak nakal, anak durhaka, ya, anak yang
berani sama orang tuanya, dan berani sama Allah Subhanahu wa taala, langsung dibunuh. Itu tahu, ya kan? Kalau kita kan nggak ngerti. Maka ketika Allah ambil, kita harus punya sikap. Sikap yang pertama adalah berhusnudzon billah, itu menjadi tabungan bagi kita dan pahala bagi kita orang tuanya. Yang dua, kalau ternyata ke depan itu menjadi anak yang tidak bagus, itu adalah anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan itu. Ini tujuannya apa diantaranya? Untuk ngadem-ngademin hati, bahasanya begitu. Apa itu ngadem-ngademin hati? Apa, Bu? Menyenangkan, menggembirakan hati supaya tidak bersedih berkepanjangan, gitu kan? Dan itu memang benar bahwasanya itu adalah tabungan dan pahala, gitu. Ini cerita semacam wa qala Musa bin al-Mahdi. Musa bin al-Mahdi berkata li Ibrahim bin Salim, kepada Ibrahim bin Salim, wa azzahu bi ibnihi, sementara dia sedang bertakziah atas wafatnya anaknya Ibrahim bin Salim. Ini tentang kematian anak, ya. Apa yang dikatakan oleh Musa bin al-Mahdi kepada Ibrahim bin Salim saat bertakziah atas meninggal anaknya, maka Musa bin Mahdi mengatakan bahwasanya asarroka wa huwa baliyatun wa fitnatun, ya, dia telah membahagiakan kamu, wa huwa baliyatun wa fitnatun, bisa jadi dia itu akan menjadi cobaan bagi kamu dan ujian bagi kamu, gitu kan? Anak ketika meninggal, dia mengatakan kemungkinan Allah ini mencabut itu sehingga kamu menjadi bahagia, karena ke depan bisa jadi ini adalah baliyah, bahaya, cobaan bagi kamu, wa fitnatun, ujian bagi kamu, wa ahzanaka wa huwa sholawatun wa rahmatun, bisa jadi dia itu menyedihkanmu karena dia itu sebenarnya anugerah dan rahmah. Anak itu kan ke depan tuh kita kan nggak ngerti, bener nggak? Bisa jadi ke depan itu menyenangkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, bisa jadi juga menjadi ujian, cobaan bagi orang tuanya, gitu. Apalagi ada anak-anak yang kurang sehat. Saya punya teman SMA bareng, dulu tinggal di Jakarta, kerjanya di salah satu perusahaan besar. Setelah pensiun, usia 54 pensiun, pulang ke Pekalongan, gitu kan, ternyata dia sudah kena sakit kayak Parkinson, gitu kan. Anaknya itu beratnya 160 tahun tapi berkebutuhan khusus. 160 kilo tahun sih, 160 kilo berkebutuhan khusus, ya. Itu kalau pas ngamuk, gitu kan, itu orang tua yang Parkinson dipukulin, ibunya dicakar-cakar. Bayangkan saja. Sekarang itu usianya sekitar 25 tahunan. Gede, tinggi, ya kan? Itu ujian yang sangat besar sekali, ya. Tapi alhamdulillahnya sabar sekali. Saking sayangnya itu, dia mau dibawa ke rumah sakit kejiwaan saja, itu sampai nangis-nangis orang tuanya, masih sayang aja, padahal sini dicakar-cakar orang tuanya kadang-kadang gitu. Lah beratnya 160 kilo, siapa yang batat ini? Itu subhanallah, kesabaran, ya.
Maka anak yang semacam itu kan susah kita menyikapi. Masa anaknya sendiri mau didoain supaya meninggal cepetan, kan nggak mungkin, ya kan? Maka kesabaran itu saya lihat, ya Allah, sabar banget, gitu kan? Sabarnya tiada duanya, gitu kan? Itu anaknya 3, yang 2 alhamdulillah sehat walafiat, tapi masih kecil-kecil, gitu kan? Nah, ini diantaranya semacam itu. Maka ketika meninggal asarroka wa huwa baliyatun wa fitnatun. Bisa jadi meninggalnya dia itu menjadi kebahagiaanmu karena ke depan atau anak itu adalah baliyah, menjadi cobaan. Ya, wa fitnatun, dan ujian. Atau menyedihkan, wa ahzanaka, dan menyedihkanmu meninggalnya dia itu karena itu sebenarnya merupakan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita nggak ngerti ini anugerah apa ini cobaan, nggak ngerti. Maka dari sikap itu kita akan menerima semuanya dalam kondisi apapun. Ya, tadi masih 2 ya. Anak itu pertama menjadi apa? Aduan, musuh. Yang kedua fitnah. Ya. Yang ketiga menjadi qurrata a'yun. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu kan? Jadi yang ketiga itu adalah qurrata a'yun, penyejuk mata, enak dilihat, baik itu ntar di dunia ataupun nanti di akhirat, menjadi penyelamat, memberi syafaat kepada orang tuanya. Ini yang diharapkan. Tetapi di ayat itu, ya kan, untuk menjadikan anak itu qurrata a'yun, yang ini yang cukup harus menjadi perhatian orang tua. Waj'alna lil muttaqina imama. Artinya apa itu? Waj'alna lil muttaqina imama. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna, dan jadikanlah kami, orang tua berarti kan, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa itu, imaman, sebagai pemimpin. Untuk menjadikan anak yang qurrata a'yun, maka orang tuanya itu harus berproses diri menjadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Kalau anaknya disuruh rajin sholat, iya, orang tuanya harus lebih dulu rajin sholat. Jangan sampai anaknya suruh ke masjid, orang tuanya malah nonton TV, main HP. Lah kan susah. Oh, kadang-kadang orang tuanya rajin ke masjid saja anaknya susah, apalagi orang tuanya susah. Makanya kadang-kadang anak rajin ke masjid itu kan usia SD sampai usia SMA. Bahkan kadang-kadang cuma SMP lulus sudah nggak ke masjid lagi. Sudah bukan alumni masjid tapi bekas masjid. Nah ini sudah lulus SMA nggak kenal masjid, banyak, ya kan? Nah ini yang kadang-kadang memprihatinkan, karena ternyata al-bi'ah as-solihah, lingkungan yang soleh itu susah. Harus nongkrongnya sama nongkrongnya sama orang yang soleh, anak-anak soleh. Kalau nongkrongnya sama anak-anak yang nggak soleh, ya nggak membekas, itu dari kecil sampai SMA hilang. Ya, itu. Ini yang harus waj'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpinnya orang yang bertakwa, rajin sholat, orang tuanya seneng ngaji di rumah, ya kan? Ngajinya jangan di masjid saja, di rumah juga ngaji, supaya tahu kalau ternyata ibunya itu ngaji. Itu. Lah di rumahnya nonton TV, ngajinya seminggu sekali di sini, nggak ngerti kalau ternyata ibu saya tuh ngaji apa nggak ngerti.
Lah ini yang kadang-kadang anak akhirnya di rumah nggak mau ngaji karena orang tuanya nggak ngaji. Gitu. Jadi tetap nanti ibu-ibu juga di rumah itu habis maghrib, habis subuh, entah itu seayat 2 ayat, tetap ngaji, suaranya yang keras, a'udzubillah gitu, supaya anaknya denger gitu, gitu. Gitu. Pas kebetulan anaknya lancar baca, dibetulin sama anaknya, yang jangan marah, terima kasih ya, kan begitu. Gitu. Nggak apa-apa, mau seayat 2 ayat, yang penting istiqomah baca. Gitu. Ya, kayaknya di sini ibu-ibu semuanya rajin ya. Kalau ingat ya, kalau ingat, rajin ya, rajin. Ya, gitu ya. Jadi qurrata ayun, penyejuk mata. Ya. Nah, kalau di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Itu. Ya. Ada lagi yang namanya di dalam Al-Quran adalah anak itu sebagaimana zinatul hayatid dunya. Ini yang kadang-kadang menggiurkan. Yaitu apa? Perhiasan dunia belaka. Ini saya bacakin suratnya. Zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya. Ini di dalam surat ya Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta benda dan anak-anak itu zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia belaka. Seolah-olah kaya raya, mobilnya 5, semuanya Mercy, ya kan, Alphard, Velfire, punya semuanya, ya kan. Tetapi itu menjadi zina saja kalau dia ternyata anak itu tidak menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangannya perhiasan, waduh anak saya sukses, anaknya sukses, punya rumah 10 tingkat, Kemang Pratama 3, gitu. Itu kan hanya kebanggaan dunia saja, gitu kan. Lah yang semacam itu kadang-kadang kita terjebak, ya. Kita kadang-kadang menyayangi yang perhiasan dunia, anak kita 5 atau 3, sekarang 5 takut ya. Nah, 3 saja. Yang satu kaya raya tapi jarang sholat. Ya, saya juga jarang sholat ya. Saya sehari sholat maghrib sekali. Ya kan, jarang sholat. Ya, sholat asar kan sehari sekali ya. Maka jarang-jarang sholat. Pokoknya syariatnya nggak dilakukan, tapi kaya raya. Ada yang biasa-biasa saja anak kita, tetapi dia taat, dia rajin ibadah. Itu kadang-kadang yang gara-gara anak ini ngasih sebulan 500.000 atau 1 juta, yang dibanggakan yang zinatul hayati dunia ketimbang yang soleh itu. Padahal dia pagi-pagi datang nyuci piring, nyapuin gitu kan. Itu nggak dinilai sama orang tua kadang-kadang. Ya, yang dinilai sebulan sekali nggak pernah datang ngasih 1 juta. Gitu kan. Makanya kadang-kadang saya sendiri kan jauh dari sini, orang tua saya masih ada. Padahal kadang-kadang lebih beratan yang nemenin orang tua kan, ketimbang yang saya sebulan sekali cuma ngasih gitu kan. Itu seolah-olah saya itu nyuruh adik saya seenaknya saja, seolah-olah merasa berjasa kepada orang tua, padahal yang layanin tiap hari lebih berat. Nah, nanti ketika cerita sama saudara-saudaranya, kadang-kadang yang diceritain yang jauh, yang ngasih 1 juta per bulan. Gitu kan. Maka kita harus adil sebagai orang tua, ya, melihat ya, itu semacam itu. Maka yang
nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak ngerti agama ini, itu hanya zinatul hayatid dunia. Yang wal baqiyatus sholihatu khairun, ya, yang soleh itu yang khairun, lebih bagus, ya kan, inda rabbika, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sawaban wa khairun amala, pahalanya dan sebagainya lebih bagus di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia akan bermanfaat kelak usia yang tak terhingga kita di akhirat. Nah, tinggal kita milih yang mana, ya, kira-kira milih yang mana, Bu? Nah, milih yang kaya raya, soleh solehah, dermawan, kan begitu kan? Nah, itu milihnya, gitu kan? Nah, pokoknya paket lengkap yang baik, gitu kan? Nah, itu ikhtiar kita. Ternyata ikhtiar kita sudah maksimal, anak kita ternyata belum sesuai dengan harapan, maka semuanya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. So, dididik, nasihatin sudah, kan gitu kan? Kita sholat rajin, doain sudah, dibaikin sudah, kok masih begitu-begitu saja, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enak hidup kita, nggak sampai terbebani gara-gara mikir anak kita pingsan masuk rumah sakit begitu, ribet tuan, ya gitu lah. Apa, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ada, oleh karena itu dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ceritanya, kisah-kisahnya. Ada kisah yang ibunya tidak soleh, istrinya tidak soleh, suaminya soleh, punya anak kadang-kadang jadinya kan gak soleh, ya, seperti Nabi Nuh dan istrinya. Akhirnya punya anak yang namanya Kan'an. Katanya Kan'an punya adik namanya Kiri, katanya gitu. Kanan sama kiri, katanya gitu. Ya, Kan'an sama Kiri. Kanan kiri. Enggak, ini canda dong. Ntar dikiranya pas ada soal begitu, punya adik siapa? Kiri. Ntar dijawab dulu. Salah. Ya. Nah, jadi Nabi Nuh itu punya anak banyak. Ada yang namanya Yafith, ada namanya Sam, gitu kan. 3 orang selain Kan'an itu yang menurunkan berbagai macam suku dan ras itu. Ya, Sam yang bagian-bagian Arab Eropa sana, gitu kan. Yafith itu yang ke Indonesiaan gitu, yang pesek, sipit, gitu kan. Gitu. Ada lagi yang ke Afrikaan sana, gitu. Itu 3 orang yang dikenal di dalam kisah, gitu. Ya, ini semacam itu. Ada lagi kisah tentang istrinya solehah, kemudian suaminya tidak soleh. Itu pun jadi masalah, ya. Yaitu siapa? Fir'aun. Ya, itu semuanya semacam itu. Maka untuk menjadi yang baik, harus kedua orang tuanya yang soleh dan solihah. Itu dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sarah dan Ismail. Kedua-duanya adalah ketiga-tiganya adalah soleh dan solehah. Maka keluarlah anak yang namanya Ishak, dan keluarlah anak yang namanya Ismail. Ini pas kebetulan mau Idul Adha, itu kan?
Coba bayangkan usia 80 tahun nggak punya anak. 80 tahun nggak punya anak. Maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi anak. Rabbi habli minas solihin. Berikanlah aku anak yang soleh. Kemudian fabasyarnahu bihulamin halim, maka Allah berikan kabar itu diberi anak yang sabar, yaitu Ismail. Setelah besar sedikit, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika bisa diajak ke sono kemari bareng-bareng lagi seneng-senengnya, ya kan? Harta yang kalau anak sakit itu kan mau jual rumah pun kan dijual, Bu. Benar kan? Itu harta berharga. Ini 80 tahun nggak punya anak, 86 tahun punya anak, ketika berkembang sedikit, ketika sudah diajak ramai bergaul ke sana kemari seneng banget, nggak taunya ya bunayya, anakku, aku ngimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih kamu. Kira-kira bagaimana? Kalau ibu-ibu yang punya motor, kemudian ada ilham dari Allah, itu motor kamu jual, kasihin ke situ ya. Itu gimana kira-kira, Bu? Itu baru motor tuh, belum anak. Iya kan? Ini anak, bayangin ya Allah. Ya kan? Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Ya anakku, aku semalam ngimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih kamu. Menurut pendapatmu seperti apa? Maka kalau anaknya yang lagi lucu-lucunya itu bisa jawab, qala ya abati, he abahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Motornya bilang, udah mah jual saja buat beli kambing. Mesti mikir kan gitu kan, mesti mikir. Tapi ini anaknya mengatakan if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu, ya kan, minas apa ya, sobirin. Pasti minas sodiqin apa minas sobirin ya, lupa biar gak salah ya. Apa if'al ma tu'mar satajiduni ya. Satajiduni salah, satajiduni, nah ini satajiduni insyaallahu minas sabirin, termasuk dari golongan orang-orang yang sabar. Ini bayangkan, ketika setelah itu kemudian keningnya Nabi Ismail, pelipisnya itu ditaruh di bawah, tinggal motong, Bu. Masya Allah, ini susah nih, ya kan? Makanya di Mekah itu ada tarwiyah, namanya masyair, dari Arafah ke sana muter, bingung ini gimana nih, jadi dipotong apa enggak? Setan godain, lempar pakai jubrok, kamu godain saya terus gitu kan. Nah, makanya kalau korban itu, makanya sunnahnya ditekankan sekali oleh Nabi, bahkan sahabat-sahabat itu, karena Idul Adha itu supaya tidak ketergantungan dengan pemberian oleh orang itu. Ibnu Abbas karena miskin, yang penting saya pada hari Idul Adha itu motong ayam dipotong, yang penting saya ini adalah hari kegembiraan makan dan minum, sampai segitunya. Karena terkenang Nabi Ibrahim saja mau mengorbankan anaknya, apalagi cuman ayam, harganya cuman
75.000 kan begitu. Nah ini subhanallah. Maka ada orang-orang dulu itu bahkan kalau lihat di TikTok itu nenek-nenek rumahnya reot itu sengaja nabung tiap hari. Itu kan supaya entar hari korban itu kambing terbeli. Itu karena terkesannya kisah itu. Gitu kan? Terkesannya kisah haji juga nenek-nenek namanya Juwairiyah, apa namanya itu ya? Sekarang lagi viral itu kan seorang petani yang tiap hari selama 20 tahun nabung terus. Akhirnya haji tahun ini karena tekadnya ingin memetik sesuatu yang sangat hebat kelak di akhirat. Itu semacam itu. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, akhirnya kan nggak ngerti kalau ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala fabadana bidhibhin azim, oleh Allah diganti dengan sesembelihan seekor domba yang besar, kan nggak ngerti. Kalau kita kan sekarang tahu, oh itu ceritanya begitu, ya nggak masalah, nggak ada problem. Tapi bagi pelaku Nabi Ibrahim dan istrinya itu menjadi problem yang sangat besar. Begitu kan? Kadang-kadang suami istri nggak ada kerjaan aja bingung, belum tahu kan kalau ternyata Allah berikan tahun depan itu ternyata rizki banyak kaya raya. Tetapi ketika belum masa perjalanannya itu kan ya Allah gimana saya kok susah terus begitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika diperintahkan ya kan untuk menyembelih anaknya itu sampai yakin pelipisnya ditaruh di tempat tinggal motong. Ya kan? Kemudian ada panggilan, setelah itu diganti dengan seekor ya domba yang besar. Itu anak. Nah, anak itu yang seperti itulah Nabi Ishak, Nabi Ismail. Karena bapak ibunya menjadi orang yang soleh dan solehah. Gitu. Itu tentang baru 2 baris ya di kita amat. Lama-lama. Ini jam berapa ini? Lewat 13. Berarti sekarang maghribnya agak awal ya. Ya sudah. Berarti 5 menit lagi aja ya supaya ibu goreng tempenya di rumah kan bisa. Masih cukup. Wa azza rajulun faqala, ada seorang laki-laki bertakziah. Takziah itu menghibur ya. Jadi tujuannya itu menghibur. Bela sungkawa itu artinya menghibur. Alaika bitaqallah, ada seseorang yang sedang bertakziah, ada seseorang bertakziah kepada seseorang yang kehilangan anaknya, maka ia menyampaikan alaika bitaqallah was-sabri. Was-sabru. Wajib atas kamu ya kan untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Alaika bitaqallah was-sabr. Fabihi ya'khudul muhtasib. Sebab takwa dan sabar itu ya kan, kehilangan itu, mafihi dari itu semuanya, maka seseorang itu dapat mengambil pahala, ya kan? Pahala ganjaran yang ada di dalam itu. Al-muhtasib diperhitungkan, oh ini saya dapat pahala ini. Itu karena adanya takwa dan sabar. Di dalam selanjutnya adalah wa an Ibnu Jurayj, dari Ibnu Jurayj rahimahullahu taala qala, dari Ibnu Jurayj rahimahullah, man lam yata'azza inda musibatihi bil ajri wal ihtisab salaka ma taslul bahaim. Seseorang yang tidak menghibur dirinya saat musibah itu tiba dengan hiburan pahala dan keimanan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah liar sebagaimana liarnya binatang-binatang. Benar kan? Orang yang ketika terkena musibah kemudian dia tidak menghibur dirinya karena kematian, kehilangan apa, wah ini hiburannya adalah apa?
ini ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita ihtisaban, ikhlas mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah semacam itu, kalau enggak semacam itu pasti dia akan menjadi kemarahan yang liar. Tangisan yang liar, kesedihan yang liar. Gitu kan, sebagaimana liarnya binatang-binatang. Na'udzubillah. Ini semacam itu, kan ada kan semacam itu. Gara-gara HP-nya jatuh aja anaknya dipukul. Kan hanya kemarahan yang liar. Ya kan? Sampai anaknya gara-gara dipukul masuk rumah sakit. Kan repot orang tuanya juga ya. Gitu. Ada. Kalau saya sering lihat yang namanya monyet itu, Bu. Ketika anak kecil, anaknya itu nakal, itu sampai diseret-seret anaknya itu. Itu kan binatang, keliaran binatang itu semacam itu. Dipukulin begitu anaknya. Wajahnya ditaruh di tanah, seret-seret begitu. Ini semacam itu. Jangan sampai ya, maka hiburan bertakziahnya seseorang atas musibah yang ini adalah pahala. Mau marahin anak karena sebuah kesalahan, ingat kalau saya sabar dapat pahala. Cukup nasihatin, memberikan peringatan saja kepada anak, nggak jadi marah yang besar, gitu kan? Itu doakan saja. Pernah sering saya sampaikan mengapa zaman dulu itu terkenal dengan istilah kalau marah kepada anak orang itu dengan istilah bahlul, gitu kan? Itu karena itu. Ya, Imam Sudes menjadi seorang imam, orang tuanya bagaimana nakalnya anak karena doa orang tuanya, ucapan yang baik dari orang tuanya sehingga dia menjadi imam besar di Makkatul Mukarramah. Itu saja ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang sampai salakamatul bahaim. Liarnya ya kan, jangan sampai liar itu kesedihan yang liar sebagaimana liarnya binatang-binatang ya. Ada yang ditanyakan barangkali 3 menit, silahkan. Kalau tidak alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang sudah